Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat bertemu di dalam video ini. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendobrak badai kebodohan menjadi angin semilir ilmu pengetahuan. Oke, langsung saja kami dari kelompok 2 sedikit ingin mengulas atau membahas teori atau pemikiran pendidikan agama Islam menurut Al-Ghazali. Oke, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husain. Saya lahir di Sleman tanggal 12 Maret 2003. Oke, langsung saja saya masuk ke rekan saya. Ayo, Mas Angga. Baik, Mas Ahmad Husain, terima kasih waktunya. Jadi langsung saja saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Angga Bagas Satria, lahir tanggal 2 Agustus tahun 2003, Temanggung. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada Mas Ahmad Husain. Silahkan. Terima kasih Mas Angga atas perkenalannya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu riwayat tentang Al-Ghazali. Perlu kita ketahui ya teman-teman, bahwasanya Al-Ghazali adalah seorang pemikir Islam yang terkemuka, sekaligus pemikir Islam yang hebat pada masa kalangan itu. Beliau juga memiliki otak yang cerdik, sehingga beliau memiliki atau menguasai beberapa ilmu-ilmu, diantara lainnya ada fikih, usul fiqh, ilmu kalam, tasawuf, dan lain sebagainya. Jadi Al-Ghazali itu juga disebut dengan julukan Hujatul Islam. Kenapa beliau bisa disebut dengan Hujatul Islam? Karena beliau memiliki wawasan ilmu yang luas gitu teman-teman, mengenai bidang agama. Kemudian Al-Ghazali itu juga memiliki nama lengkap. Jadi di sini kami akan memberitahu siapa sih nama lengkap Al-Ghazali. Jadi nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Atus Al-Ghazali, teman-teman. Beliau lahir di Atus, Khorasan, Iran pada tahun 450 Hijriah atau bertepatan pada 1058 Masehi. Beliau dan adiknya sudah ditinggal sejak kecil oleh kedua orang tuanya. Kemudian Al-Ghazali itu diambil dari kata ghazalah, teman-teman, yang artinya itu yaitu sebuah desa, di mana desa itu tempat kelahirannya Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali itu memiliki nama lain, yaitu Al-Ghazal, yang artinya pemintal benang. Karena ayahnya dulu adalah tukang pemintal benang wol, sehingga Al-Ghazali itu diambil dari salah satu kata ghazal tersebut. Jadi teman-teman, Al-Ghazali itu memulai pendidikannya itu di kota Tus. Pendidikan pertamanya di kota Tus. Sebelum ayahnya wafat, Al-Ghazali dan adiknya yang bernama Ahmad itu dititipkan atau menuntut ilmu kepada seorang sufi, yang dimana seorang sufi itu adalah teman atau rekan dekatnya ayahnya. Selama dibimbing oleh seorang sufi itu, Al-Ghazali tersebut mempelajari Al-Quran dan hadis, sekaligus mempelajari ilmu-ilmu lain, yang diantaranya yaitu al-hikmah dan puisi cinta mistis. Setelah beberapa lama menempuh pendidikannya dengan para ulama di kota Tus, usia Al-Ghazali yang belum genap 15 tahun, beliau berinisiatif untuk pergi ke Jurjan untuk memperdalam ilmu fikih yang di bawah bimbingan Abu Nasr al-Ismailiyah. Kemudian
pada usia yang telah genap 17 tahun, beliau pulang ke kampung halamannya. Jadi selama di Jurjan beliau itu belajar sekitar 2 tahun. Lanjut kemudian pada usia yang 20 tahun beliau pergi ke Naisabur untuk memperdalam lagi ilmu fikih dan ilmu kalam pada bimbingan Al-Juwaini. Dengan prestasinya yang semakin jauh semakin meningkat, pada usia 34 tahun beliau diangkat menjadi rektor di salah satu universitas, yaitu Universitas Nizamiyah. Ketika beliau menjadi rektor di salah satu Universitas Nizamiyah, beliau banyak menulis beberapa buku, diantaranya buku tentang ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan buku-buku di bidang lainnya. Pada tahun 488 Hijriah bertepatan dengan dimana Al-Ghazali itu istilahnya pensiun di sebuah salah satu universitas Nizamiyah, beliau berniatan untuk pergi ke Mekah, kemudian dilanjutkan untuk pergi ke Damaskus untuk melaksanakan sebuah ibadah, kemudian mengikuti melaksanakan ibadah-ibadah sufi. Dan beliau selama di Damaskus beliau beribadah di sebuah masjid yang berada di Damaskus tersebut. Setelah mengabdikan dirinya pada ilmu pendidikan selama beberapa dekade tersebut, pada akhirnya Al-Ghazali telah memasuki di berujung usia. Jadi Al-Ghazali tersebut wafat pada tanggal 14 Jumadil Akhir pada tahun 505 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Desember 1111 Masehi. Beliau meninggal di hadapan adiknya yang bernama Ahmad. Kemudian beliau meninggalkan 3 orang putri dan 1 orang putra yang bernama Hamid, yang telah meninggal sebelum meninggalnya Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali disebut dengan Abu Hamid karena beliau adalah Bapak Hamid. Sekian dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Angga. Terima kasih. Baik Mas Ahmad Hussein, saya akan melanjutkan yaitu yang selanjutnya, yaitu teori dan pemikiran menurut Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan pada umumnya bersifat keagamaan. Menurut Al-Ghazali, aktivitas duniawi hanyalah sebagai pelengkap untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Menurut Al-Ghazali, pendidikan sejati adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa mengarahkan orang untuk mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Lalu saya akan masuk kepada pembahasan Al-Ghazali tentang pemikiran pendidikan yang termuat dalam kehidupan yang meliputi beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah pembangunan pemikiran pendidikan. Pendidikan yang dilakukan oleh Al-Ghazali secara beragama dan bersikap juga memiliki pengetahuan yang sangat terhormat. Pendidikan adalah suatu jalan atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat menunjukkan orang untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman dunia maupun akhirat. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang diajarkan oleh Al-Ghazali meliputi 3 aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek kognitif atau kemampuan. Yang kedua yaitu aspek efektif, yaitu yang meliputi pembinaan hati dalam pembelajaran, seperti perkembangan rasa, hati, dan rohani. Lalu yang ketiga yaitu aspek promotorik, yaitu perkembangan fisik seperti keterampilan dan kesehatan tubuh. Lalu berikutnya, yang ketiga yaitu pendidik dan siswa. Menurut Al-Ghazali, pendidik adalah seseorang yang mencari ilmu, mencari sesuatu pengetahuan dan mampu menerapkannya dengan baik.
Dan menurut Al-Ghazali, siswa adalah seseorang yang mempraktekannya di lapangan. Baik, yang ketiga, pendidik dan siswa. Menurut Al-Ghazali, pendidik adalah seseorang yang mencari sesuatu pengetahuan dan mampu menerapkannya dengan baik. Yang keempat yaitu klarifikasi ilmu. Al-Ghazali menyebutkan empat kategori klarifikasi ilmu. Di antara lain yaitu yang pertama yaitu klarifikasi ilmu agama dan akal dalam menuju ilmu akhirat dan ilmu dunia. Yang kedua yaitu klarifikasi ilmu teoritis atau teori dan praktis. Yang ketiga yaitu ada klarifikasi ilmu pengetahuan menjadi bagian dari pengetahuan yang disajikan dan pengetahuan yang diperoleh. Lalu yang keempat ada pembagian ilmu menjadi fardu ain wajib bagi setiap umat Islam dan fardu kifayah wajib bagi atas masyarakat muslim. Lalu yang kelima yaitu metode pengajaran. Al-Ghazali sangat menekankan sekali bagi guru yang memberikan ilmu pengetahuan diimbau untuk menggunakan metode penghafalan dan percakapan dalam proses pembelajaran. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Ahmad Hussein. Oke, masuk ke materi yang ketiga, yaitu hasil karya-karya dari Al-Ghazali. Jadi hasil karya-karya dari Al-Ghazali itu banyak sekali dalam berbagai bidang gitu teman-teman. Jadi hasil-hasil karya Al-Ghazali yang paling sering kita dengar atau sering kita ketahui ya teman-teman. Yang pertama itu dari bidang yang pertama tafsir Al-Quran, kemudian yang kedua ilmu kalam, yang ketiga tasawuf, yang keempat mantik, yang kelima usul fiqh, yang keenam ada fikih, dan yang ketujuh itu ada filsafat dan lain sebagainya. Sehingga dapat kita ketahui dari hasil tersebut Al-Ghazali itu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan agama Islam, sehingga dari hasil-hasil karyanya tersebut dapat kita pelajari, dapat kita pahami bahwasanya dari bidang-bidang tersebut kita bisa mengamalkannya atau kita mempelajari dalam pendidikan agama Islam tersebut. Oke, itu saja dari kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.